Ya, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazhirahu 'ala dini wa kafa bi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman, pada pertemuan yang keempat ini materi sudah saya share di LMS ya. Lalu mengenai ini ya, rukun Islam ya, rukun Islam. Teman-teman udah lihat LMS ya. Jadi saya tidak perlu share lagi di grup ya. Tentang rukun Islam ya. Saya akan langsung share screen aja. Bismillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Waktunya sudah mepet ya, sudah sangat dikit sekali ya. Oke, bismillah ya. Ya, rukun Islam ya. Mana nih ya? Nah, alhamdulillah ya. Rukun Islam ya. Nah, yang pertama sebagaimana kita telah ketahui ya, rukun Islam itu adalah syahadat ya. Nah, ini adalah dua kalimat ya yang sering kita ucapkan dalam sholat ya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Nah, dua kalimat ini sering kita ulang-ulang minimal dalam sholat ya. Minimal dalam sholat kita. Tapi sudahkah kita mengetahui ya? Nah, udah mulai hang-hang ya, mulai hang-hangan ya. Nah, benar kan kata saya ya, kalau ada yang masuk dan share screen itu biasanya ya begini ya, hang. Saya jadi nge-freeze ya. Oke, tapi teman-teman dengar saya ya. Dengar Pak, tapi nggak gerak. Dengar Pak. Si dengar, alhamdulillah ya. Itu ya Raffi Ramadan. Dengar Pak. Udah saya admit tapi ya karena nge-freeze ya, jadi tidak bisa teradmit ya. Kita tunggu saja ya. Oke, nah bangsa Arab sekalipun ya ketika awal-awal Nabi Muhammad SAW diutus ya, mereka menolak kedua kalimat ini. Bukan karena mereka tidak tahu ya, karena mereka sendiri pun adalah orang-orang Arab yang pasti mereka tahu akan kandungannya ya, kandungan dari orang yang mengucapkannya ya. Oke. Nah, ini sepertinya sudah sembuh ya. Coba kita lihat. Oke, masih nge-freeze ya. Coba saya close dulu. Oh, ternyata masih nge-freeze ya. Jangan dipaksakan. Nanti malah hang. Nah, ada tiga apa namanya kandungan ya setidaknya ya dari kandungan dari syahadat ini. Nah, kan benar kan? Teman-teman dengar saya? Nah, ini rupanya gangguan ya. Dengar Pak. Dengar ya? Oke, soalnya di saya nge-freeze ya. Putus-putus. Putus-putus. Yang lain putus-putus nggak? Kalau putus-putus itu terkadang Enggak Pak, enggak putus-putus Pak. ya terkadang penerimanya. Nah, dari penerimanya ya. Oke. Yang pertama ada al-i'lan. Al-i'lan ada al-qasam, ada al-ahdu ya. Al-ahdu. Nah, menjadi al-iman dan menjadi iqrar bil lisan, tasdiqu bil qalbi, amal bil arkan ya. Lalu menjadi al-istiqomah ya, dan al-istiqomah ini menjadi as-saja'ah, al-itminan dan at-tafaul menjadi as-sa'adah. Nah, ini adalah alur dari kalimat syahadat ya. Alur dari kalimat syahadat. Pertama kita mengucapkan dua kalimat syahadat yang berarti adalah asyhad ya, wa asyhad. Apa arti asyhadu? Asyhad ya. Nah,
Pertama, al-i'lan. Al-i'lan itu iklan ya, iklan, pengumuman ya, pernyataan. Nah, ini kita kan sering dengar ya, iklan ya. Ada iklan ya, ada pengumuman ya, ada pernyataan. Dan dia juga berarti al-qasam ya. Al-qasam yaitu sumpah. Dan dia juga al-ahdu janji. Nah, yang pertama ini ketika kita menyatakan syahadat, kita ini menyatakan diri ya. Menyatakan diri, kita mengumumkan ya. Kita menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW adalah rasul utusannya ya. Nah, yang pertama itu ya, yaitu ini ya. Rupanya gangguannya sudah mulai. Oke. Nah, Raffi Ramadan ya. Nyangkut dari tadi ya. Raffi Ramadan. Oke, sumpah al-qasam. Ketika kita bersyahadat ya, sebenarnya kita telah bersumpah. Kita bersumpah, menyatakan sumpah ya. Asyhadu itu bersumpah ya. Nah, lalu juga al-ahdu ya atau janji ya, janji. Oke, teman-teman, bentar ya. Ini saya ingin mencas HP dulu sebentar ya. Mencas gadgetnya bentar ya. Mungkin bentar dulu ya. Ya, teman-teman, kembali lagi. Sumpah itu al-qasam, lalu ahdu ya, janji ya. Nah, ini adalah 3 pernyataan ya dari syahadat. 3 arti kandungan dari syahadat. Nah, syahadah artinya pernyataan. Bahasa Arabnya al-iqrar, al-i'lan ya, iklan ya. Nah, bacanya adalah iklan ya, bukan iklan. Nah, serapan ke Indonesianya menjadi iklan ya. Nah, diserap menjadi iklan. Jadi iklan itu ya berasal dari sini ya. Bahasanya berasal dari al-i'lan ini ya. Asyhadu berarti aku menyatakan, aku bersumpah, aku mengumumkan ya. Aku berjanji. Nah, kalau dihubungkan dengan kalimat syahadat, maka artinya ya, aku nyatakan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya tidak otomatis rupanya ya, ganti slide, harus buka meeting kontrolnya. Oke. Nah, ini dalam surat Ali Imran ya. Ali Imran ayat ketiga ya. Jadi misalnya dikatakan qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ala na'budu illallah wa la nusrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillahi ya fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun ya. Nah, ini maksudnya warna merahnya ini, maaf ya, ini bukan di sini ya, ini di bawah ya, hanya kegeser ya. Nah, ya. Oke. Nah, di ayat di atas ya, kata isyhadu faqul isyhadu bi anna muslimin, dan saksikanlah ya, dan nyatakanlah ya, dan umumkanlah bahwa aku adalah seorang muslimin ya.
orang Islam. Quran surat Ali Imran ayat 64 ya. Nah, syahadat artinya sumpah. Yang kedua ini. Kandungan kedua ini adalah sumpah. Bahasa Arabnya al-qasam. Asyhadu berarti aku bersumpah. Dihubungkan dengan kalimat syahadat artinya aku bersumpah. Ya, aku bersumpah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersumpah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah arti syahadat. Ya, salah satu arti dari kata isyhadu. Ya, asyhadu. Nah, lalu bagaimana dengan sumpah? Ya. Nah, ini sumpah bisa memberikan bobot kebenaran. Jadi ketika kita bersumpah itu kita seperti seorang yang menyatakan suatu kebenaran, ya. Nah, biasanya kan gitu kan. Nah, misalkan nih, contohnya ada berita ya. Di sana ada tabrakan, contohnya ya. Ah, masa gitu ya. Sumpah gitu kan. Nah, kalau ngomong sumpah, kita mengucapkan kata sumpah sehingga orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Orang yang tadinya ragu menjadi tidak ragu, ya. Nah, karena kita mengatakan sumpah itu kan demi Allah kan. Walaupun kita tidak boleh sembarangan ya menyatakan sumpah demi Allah ya. Nah, hati-hati ya, jangan terlalu kebanyakan bersumpah demi Allah ya. Itu untuk hal-hal yang benar-benar penting ya, tidak boleh dipermainkan ya. Nah, ini fungsinya untuk menguatkan ya, fungsinya untuk menguatkan, fungsinya untuk memberikan bobot kepercayaan seseorang ya, yang tadinya tidak percaya menjadi percaya karena kita bersumpah ya. Nah, ini dalam Quran surat 63 ayat 1 sampai dengan 2 ya. Nah, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullahi wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, ini telah datang kepadamu orang-orang munafik ya. Mereka berkata ya, mereka menyatakan bahwa sungguhnya engkau adalah rasul, engkau adalah utusan Allah ya. Dan Allah itu lebih mengetahui bahwa engkau ya Muhammad, maksudnya ya Nabi Muhammad SAW adalah rasulnya, dan Allah mengetahui dan Allah bersumpah dan Allah menyatakan ya sesungguhnya orang munafik itu berdusta ya. Nah, ini diperjelas lagi oleh ayat berikutnya yang menyatakan bahwa mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Ittakhidu aimanuhum junnatan fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu ya'malun ya. Nah, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai pelindung ya. Pelindung agar orang-orang terkelabui oleh mereka, agar orang-orang menjadi percaya kepada mereka. Padahal mereka adalah orang-orang munafik ya. Nah, ini ya. Jadi salah satu arti syahadat itu adalah sumpah ada dalam ayat Al-Quran ini ya. Dan juga syahadat artinya juga janji, al-ahdu ya. Al-ahdu atau janji. Nah, bahasa Arabnya al-mitsaq ya. Al-ahdu atau al-mitsaq. Aku berjanji bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku berjanji bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan utusannya ya, rasulnya, utusannya. Nah, al-ahdu ini ya merupakan salah satu kandungan dari syahadat tadi ya. Nah, ketika kita menyatakan al-ahdu atau al-mitsaq ya, yaitu janji ya. Nah, ini dalam Quran surat ke-7 ayat 172 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id aqata rabbuka ya min nabiyyin adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadu ya wa asyhaduhum ya. Nah, ini yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya. Nah, ini bergeser nih, mohon maaf. Ini kayaknya tadi
Kesefnya salah ya. Oke ya, wasyhadu ya. Ini ketika manusia pertama kali diciptakan di dalam alam ruh ya, alam ruh manusia ya, manusia di dalam rahim ibunya ya, sumpahnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, janjinya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala mengambil sebuah perjanjian kepada manusia, yaitu engkau harus berjanji bahwa aku ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disembah, yang patut untuk dipatuhi dan untuk diibadahi ya. Wasyaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ya. Qalu bala syahidna ang taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada kita. Jadi dahulu kala ya, Allah Subhanahu wa taala itu pernah mengambil janji kepada seluruh manusia yang diciptakannya ya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan ya, yang mana tiada Tuhan melainkan Dia. Nah, tidak boleh lalai. Nah, yang pastinya kita sudah lupa ya. Ini kita sudah lupa. Nah, ini adalah perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala ambil ya dari ruh manusia ketika akan ditiupkan jasadnya ruhnya ke dalam jasadnya ke dalam janin ya. Nah, Allah mengingatkan kita ya di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Kenapa? Karena kita ini makhluk yang senantiasa lupa. Makhluk yang senantiasa diliputi oleh rasa salah ya. Makhluk yang selalu diliputi oleh rasa dosa ya. Sehingga kita akan terlupa kalau tidak diingatkan. Ya jangankan dulu ya ketika masih di dalam alam ruh ya. Mungkin bisa jadi beberapa saat yang lalu kita lupa nih mau ngapain ya kan, mau lakukan apa ya, setelah ini mau apa. Nah, kadang-kadang kita lupa. Nah, oleh karena itulah harus dicatat ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ini mencatatnya ya. Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang dulu pernah kita lakukan ya, apa yang dulu pernah kita ucapkan ya ketika masih di dalam alam ruh ya. Ya, jadi manusia ini adalah makhluk yang senantiasa lupa. Ya, di sini dikatakan ya waktu kita kecil ya, jangankan waktu kita kecil ya, waktu beberapa saat yang lalu aja, mungkin bisa jadi atau jangan-jangan baru kemarin ya, atau baru beberapa detik yang lalu ya, kita lupa. Kadang kita ingatnya pas lagi apa tuh? Lagi sholat ya. Di sholat baru ingat ya. Jadi itu ada kisahnya ya, ada seorang yang mengadu kepada Imam Abu Hanifah ya, yaitu mengenai harta dia yang dia simpan ya. Harta dia yang dia simpan di dalam sebuah tanah. Jadi dia kubur hartanya itu agar tidak ada yang mengambil gitu ya, tidak ada yang melihat ya. Dan benar tidak ada yang melihat, sehingga tidak ada satupun orang yang akan mengingatkan dia kalau dia itu menaruh hartanya itu di situ. Nah, celakanya dia lupa ya. Dia datang kepada Imam Abu Hanifah. Wahai Syekh ya, saya lupa menaruh harta saya ya. Di mana? Kenapa kamu lupa? Apakah ada orang lain yang bisa mengingatkan kamu? Tidak, sengaja saya buat orang lain tidak ada yang melihat. Takutnya kalau ada yang lihat malah diambil gitu kan. Nah, celakanya saya lupa. Akhirnya Imam Abu Hanifah menyuruh orang tersebut untuk sholat. Ya, sholatlah 2 rakaat sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah, itu sholat sunnah mutlak ya, 2 rakaat. Nah, benar saja ketika dia sholat, ternyata setan yang menggodanya itu dengan cara mengingatkan dia ya, akan harta yang dia simpan. Oh, ternyata dia teringat, dikasih tahu sama setan. Ini loh harta kamu kemarin kan kamu kubur. Gitu dia ingat, dia langsung buru-buru menyelesaikan sholatnya gitu, takutnya nanti lupa lagi. Dan akhirnya dia pun datangi kembali Imam Abu Hanifah ya. Wahai Syekh, benar ya. Ketika sholat saya teringat. Nah, akhirnya Imam Abu Hanifah mengingatkan, wah berarti sholat kamu sudah tidak khusyuk ya. Karena sholat kamu itu sudah berpikirannya harta kamu gitu kan yang kamu simpan ya. Nah,
Jadi diingatkan melalui Al-Qur'an ya, agar kita tidak lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mengambil janji kepada kita mengenai syahadat ini ya. Harus merasa sedang berjanji. Nah, janji itu adalah hutang ya, janji adalah hutang. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan agar kita harus merasa sedang berjanji ya. Ya namanya janji gimana sih? Ya harus dipenuhi ya, harus dipati ya. Jangan sampai kita tidak memenuhi janji kita ya. Nah, kita tidak memenuhi janji kita. Sebagaimana kita berjanji yaitu tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ya, dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya ya. Maka ini harus ditepati ya. Maka ini harus ditepati, harus dipenuhi. Dengan jangan sampai dengan hal-hal yang remeh atau hal-hal yang tidak penting ya, itu kita lupa janji kita ya. Seperti apa tuh? Harta, tahta ya, wanita ya. Harta, tahta, tak punya ya. Nah, jangan sampai kita lalai dengan hal-hal yang seperti itu ya. Tahta itu ya. Nah, apalagi ini yang laki-laki nih ya, Azhar, gimana Azhar? Muhammad Azhar Ramadan ya. Nah, ini lahirnya di bulan Ramadan nih. Ini namanya bagus ya. Depannya Muhammad ya, Azhar Ramadan ya. Nah, jadi kita harus ingat kalau kita tuh punya janji sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syahadat itu berarti pernyataan sumpah dan janji. Orang yang bersyahadat harus menyadari bahwa ia lagi menyatakan bersumpah dan berjanji kepada Allah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya dirasakan ketika kita membaca syahadat saat tahiyat dalam sholat ya. Nah, ini juga ada kaitannya dengan sholat ya. Syahadat itu ada kaitannya dengan sholat. Karena nanti ya kita bahas juga ketika kita sholat itu kita juga bersyahadat ya. Nah, komitmen hati. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, ini kita berkomitmen sebenarnya. Ya, kita berjanji, kita bersumpah, ya, kita menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulnya. Nah, komitmen ini kita pegang teguh dalam hati kita, dan ini yang dinamakan dengan iman. Ya, tadi ya alurnya ya. Ketika kita menyadari bahwa asyhadu itu adalah iklan ya, lalu asyhadu itu adalah al-qasam ya, lalu asyhadu itu adalah al-ahdu ya, maka kita akan berkomitmen dalam hati, dan komitmen ini adalah namanya iman ya. Iman dalam hati. Nah, contoh pribadi yang menyadari iman ya, ini beberapa sahabat Rasulullah SAW ya, yang dia berkomitmen dalam hati, dia tidak goyah yang ketika godaan ya datang begitu kencengnya. Bayangkan ya, Bilal bin Rabah itu mungkin kita sudah sering dengar kisah-kisahnya ya. Dulu saya dari masih kecil ya itu sudah pernah dengar kisahnya Bilal bin Rabah, yaitu seorang budak yang disiksa oleh majikannya ya, dengan ditindihkan batu di atas badannya di tengah-tengah padang pasir yang panas ya. Nah, jangankan di tengah-tengah padang pasir yang panas, mungkin kalau misalkan ditaruh batu ya, yang besar, bukan batu kecil ya, batu yang besar di atas kasur yang empuk sekalipun, itu pasti kita sudah merasakan penyiksaan yang luar biasa ya. Ini bayangkan teman-teman ya, teman-teman. Tapi don't try this at home ya. Jangan coba di rumah ya. Nah, jadi ini batu ini begitu besar, ditiban di atas badannya Bilal bin Rabah ya. Tapi Bilal bin Rabah tetap mengatakan ahad ya. Artinya apa? Maha Esa ya. Allah kan sifat Allah ya, yaitu ahad ya. Nah, Bilal bin Rabah tetap kukuh ya keimanannya. Begitu pula dengan Yasir dan Sumayyah, ini juga luar biasa penyiksaannya ya. Apabila saya ceritakan di sini saya khawatir ya. Khawatir
nanti ada yang mengadukan tentang undang-undang kekerasan, ya, saya sangka ini lagi. Ya mungkin teman-teman udah tahu ya kisahnya loh. Mungkin boleh tahu nih, ada yang udah tahu kisahnya ya, yang dekat-dekat dengan saya nih, Muhammad Azhar Ramadan, Alwaris Zulfikar, Hanisa Sahira, dengar? Azhar pernah dengar kisahnya Yasir dan Sumayyah? Ya Pak. Sudah pernah dengar? Sudah ya. Memang sekarang ini agak serba salah ya. Ketika kita ingin menyatakan suatu fakta cerita ya, sejarah ya, itu ada saja ya yang apa istilahnya ya, istilahnya apa ya, memprotesnya dengan berbagai macam ya, mungkin apakah itu peraturan atau undang-undang, walaupun sebenarnya tidak bisa juga sih ya, asalkan kita bijaksana saja ya, kita bijaksana saja dalam men-share-nya, dalam membaginya ya, kita jangan sampai ya, kemarin tuh ada sedikit ada kasus pelajaran ya, jadi ada seorang dosen ya, dia men-share ya di grup yang isinya itu heterogen ya, yang apa maksudnya bukan hanya orang Islam saja ya, itu tentang agama gitu kan. Nah, itu hasilnya tidak bijak ya. Nah, mungkin teman-teman ya, saya harapkan teman-teman bisa bijaksana gitu ya dalam men-share informasi ya. Jangan sembarangan men-share informasi yang kiranya itu untuk homogen ya, itu ya di homogen ya. Bagian homogen maksudnya apa sih? Yang misalkan yang agama Islam semua gitu ya. Jangan men-share yang agama Islam yang ada agama lainnya. Nah, itu tidak bijak ya. Nah, itu akan menimbulkan apa ya? Keresahan ya. Nah, oke, saya kasih tahu ya, Yasir dan Sumayyah ini adalah orang tua dari salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Amr ya, Amr. Amr ini adalah budak ya. Yasir dan Sumayyah ini juga adalah budak ya. Nah, Yasir ya ini disiksa sampai meninggal ya oleh majikannya ya, dengan cara yang sangat sadis ya, yaitu kaki Yasir yang sebelah kanan diikat dengan kuda ya, yang sebelah kiri juga diikat dengan kuda ya. Lalu kuda itu disuruh lari dengan arah yang berlawanan sehingga terbelahlah jasad Yasir ya. Dan juga Sumayyah, ini luar biasa nyiksaannya terhadap Sumayyah ya. Ditusuk ya, dari kemaluannya sampai tembus ke ujung kepalanya ya, Sumayyah ya. Lalu Mus'ab bin Umair pun juga ya. Nah, tapi kalau Mus'ab bin Umair ini masih selamat ya, walaupun disiksa ya. Mus'ab bin Umair masih selamat ya. Bilal pun juga masih selamat ya. Maksudnya tidak tewas ketika disiksa. Nah, yang tewas disiksa itu Yasir dan Sumayyah ya. Nah, mereka sudah punya komitmen dalam hati. Oke teman-teman, ini nanti kita mulai lagi ya. Kalau misalkan kita terputus di tengah jalan, ya. Nah, ini bukan iklan ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, ini ada mungkin bukan cuma Indomie lah ya, atau mie instan ya. Terus sampai iklan lagi ya. Maaf ya. Bukan iklan, nanti wah ini sponsor ya. Nah, ini sekarang ini ya, kita terkadang terjual ya imannya itu. Ya, seharga 1 dus mie instan ya. Nah, Indomie itu memang salah satu merek ya. Jadi ya ada Super Mie ya, mungkin ada apa lagi? Ada mie Sakura ya, terus ada lagi Sarimi ya, yang lain-lainnya ya. Nah, itulah ya keimanan sekarang ya. Ini hanya salah satu contoh saja ya. Atau mungkin yang laki-laki ya, begitu melihat lawan jenisnya ya, tapi lawan jenisnya itu ternyata imannya berbeda ya, berbeda keimanan ya. Akhirnya pindahlah dia ya. Nah, gara-gara lawan jenis ya. Nah, itu juga ada kisahnya ya. Itu ada kisahnya juga. Dulu itu ada salah seorang komandan prajurit Islam ya, tapi bukan di zamannya Rasulullah dan para sahabat. Masa itu udah masuk zaman tabi'in ya. Itu ada seorang yang dia
hafal ya 30 juz bahkan. Tapi dia tergoda oleh wanita ya. Sehingga dia padahal sudah hafiz ya. Sudah hafiz. Tapi dia pindah keyakinan hanya karena seorang wanita ya. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Kekuatan imannya seperti sarang laba-laba ya. Artinya tuh lemah ya. Dikatakan bahwa wa inna auhana buyuta la baitul ankabut. Nah, sungguhnya yang lemah itu adalah yang selemah-lemah itu adalah sarang laba-laba ya. Lemah karena tipisnya ya. Kalau tebal berarti dia akan kuat ya. Nah, kalau tebal ya, jadi kenapa di sini diibaratkan seperti sarang laba-laba ya? Sarang laba-laba itu apabila dibandingkan dengan kita manusia ya, dengan kita manusia dia lemah ya. Tapi kalau misalkan sarang laba-laba itu ya diproduksi oleh laba-laba yang sebesar manusia ya, maka dia akan menjadi kuat, jadi tebal ya. Nah, di sini juga ada pelajaran yang yang dapat kita ambil ya, bahwa pelajarannya itu mengenai sarang laba-laba ya. Ternyata banyak manfaat yang bisa diambil dari sarang laba-laba tersebut ya. Nah, kenapa bisa menjadi lemah seperti ini ya? Kenapa kita menjadi tidak kuat ya? Karena kita memahami syahadatnya hanya sebagai perkataan saja ya. Hanya sebagai perkataan, atau jangan-jangan kita ketika sholat malah lupa lagi ya, tidak menyatakan ya. Bahaya ini, tidak sah sholatnya tuh ya. Ketika dalam sholatnya tidak bersyahadat ya, bahaya ya. Karena salah satu fungsi sholat nanti ya itu adalah merefresh kembali syahadat kita. Khawatir kita lupa, murtad ya, dalam pernyataan-pernyataan dan perkataan-perkataan kita ya. Waktu antara subuh dengan zuhur ya, jangan-jangan kita pernah ngirimin rek spasi nama ya kan, rek spasi nama kirim ke 9888 ya. Nah, itu hati-hati ya. Atau mungkin buka-buka horoskop bintang, ramalan bintang ya. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Kenapa? Karena itu semua adalah ya musyrik ya. Semua musyrik, bisa mengeluarkan kita dari agama kita. Oke, waktu tinggal 4 menitan. Nanti kita mulai lagi ya kalau memang putus ya. Lalu iman yang benar, al-imanul haq. Iman yang benar juga harus memenuhi 3 hal. Iqraru bil lisan, yaitu kita harus menyatakan dengan lisan. Nah, jangan sampai kita menyatakan iman tapi hanya di dalam hati ya. Kita tidak menyatakan dalam lisan. Nah, apabila seperti itu, maka kita nanti ibaratnya seperti paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib ya. Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW ya, selalu melindungi Rasulullah SAW, tapi belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Sehingga paman beliau ini sangat disayangkan yang meninggal dalam keadaan kafir ya, dalam keadaan belum masuk Islam ya. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak bisa ya menolongnya ya. Dan paman Rasulullah ini pun nanti ya, kalau tidak salah itu ada riwayatnya ya, di neraka itu mendapatkan neraka yang paling ringan siksanya ya. Neraka yang paling ringan siksanya, tahu siksanya apa? Yaitu diberikan sepasang sandal ya yang sangat panas, dikasih sepasang sandal yang sangat panas ya. Panasnya itu sampai otaknya mendidih ya. Nah, itu siksaan neraka yang paling ringan ya. Nah, karena kenapa tidak mengikrarkan atau tidak menyatakan ya. Yang pertama, kita harus menyatakan dengan lisan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Rasulullah ya. Tasdiqu bil qalbi ya, membenarkan dalam hati. Jangan sampai ya kita menyatakan dengan lisan ya, tapi kita tidak membenarkan dalam hati. Itu sama saja orang munafik ya. Orang munafik.
Nah, ini kalau kita tidak membenarkan dalam hati, kita munafik ya. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita dalam hati ya, lalu kita mengamalkan amalu ya bil jawarih wal harokat ya. Nah, mengamalkan dengan anggota-anggota badan dan gerakan-gerakan. Memang kalau kita ini orang Islam, ya berarti kita harus melakukan kewajiban orang Islam ya. Harus sholat, zakat, puasa ya. Nah, itu kan amalan-amalan gerakan ya, yang mana ada hikmahnya juga nantinya ya. Nah, ini ketiganya harus ada nih ya, ketiganya harus ada ya. Jangan sampai ya, ini tidak ada salah satunya. Kita menyatakan dengan lisan ya, kita menyatakan dengan hati, tapi kita tidak mengamalkan. Nah, ini juga sama saja bohong ya. Begitu pula dengan iblis laknatullah ya, iblis laknatullah ya, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang mana kalau membenarkan dengan hati ya, iblis itu sudah yakin banget ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Iblis itu yakin, saking yakinnya kan iblis dulu pernah bertengkar, misalnya berdebat dengan Allah kan, berdebat dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengenai sujudnya, ya kan? Kenapa saya harus sujud dengan makhluk yang diciptakan dari tanah, gitu kan? Sedangkan saya dari api, kan? Khairu minha, ya kan? Saya ini lebih baik daripadanya. Nah itu ya. Nah, iblis itu dia ya membenarkan dengan hati ya.